Desa Aro merupakan salah satu desa tertua di antara desa empat. Dalam kurung Molak, Muara Singoan, Aro, dan Sungai Baung dalam sejarah pendiriannya yang bersumber dari orang tua terdahulu hingga sekarang sejarah pendiriannya masih tertanam pada masyarakat desa Aro. Desa Muara Singoan yang pada mulanya termasuk dalam wilayah desa Aro, namun sejak tahun 50-an berdirilah desa Maharu yang akhirnya berganti dengan Muara Singoan. Dari cerita yang disampaikan dari orang tua terdahulu bahwa pada zaman dahulu ada 3 orang pemuda sebut saja sang tua, sang tengah dan sang muda yang berasal dari daerah hilir Sungai Batanghari sebagian Persi, ada yang menyebutkan dari daerah hulu Sungai Batanghari. Mereka menelusuri Sungai Batanghari dengan menggunakan sebuah perahu dan membawa perlengkapan secukupnya serta membawa seekor ayam jantan. Pada setiap tempat yang ada penghuninya, mereka singgah dan diantaranya tempat yang mereka singgahi adalah Keramat Kelambu Api sekarang Desa Kubu Kandang Kecamatan Pemayung. Pada setiap tempat yang disinggahinya mereka mengadu ayam untuk beberapa lama. Setelah sekian lama mengadu ayam, mereka meneruskan perjalanan ke hulu Sungai Batanghari. Berkat dari petunjuk ayam jantan yang dibawanya, mereka singgah pada suatu tempat. Ayam dilepas terlebih dahulu, kemudian perahu diikat dengan membuat sebuah pancang dari sebatang kayu. Setelah cukup lama mereka berkeliling di tempat tersebut, mereka merasa tertarik untuk bermukim di sana, maka untuk tempat tinggal mereka membuat sebuah pondok dengan memenuhi ketentuan yang digariskan oleh nenek moyang mereka sehingga mereka menetap di sana. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka membuka lahan pertanian sehingga kebutuhan hidupnya dapat tercukupi dari hasil ladang pertanian tersebut. Di samping itu untuk kebutuhan laut pauk mereka juga membuat alat untuk menangkap ikan berupa luka yang dipasang di sebuah sungai kecil agak ke hilir dari tempat tinggalnya yang bernama Sungai Seni, sekarang terletak di ujung timur desa Sungai Baung berbatasan dengan desa Pejubang Laut Kecamatan Muara Bulian. Luka yang mereka pasang tidak pernah mendapatkan hasil di dalamnya, padahal sungai tersebut banyak sekali terdapat berbagai jenis ikan. Hingga timbul rasa kecurigaan bagi mereka. Setelah diselidiki ternyata ikan yang ada di dalam luka sudah diambil oleh makhluk lain, yakni hantu pirau. Hantu tersebut mengambil ikan yang ada di dalam luka sebelum mereka melihatnya dan itu berlangsung untuk beberapa kali. Terbit rasa kesal mereka, maka dibuatlah geleng-geleng dari rotan dan diletakkan dekat luka sebagai alat perangkap untuk menangkap hantu pirau. Setelah perangkap dipasang, mereka bersembunyi di tempat yang aman untuk mengintip gerak-gerik hantu pirau. Selang beberapa lama, tibalah saatnya hantu pirau melihat luka yang dipasang tersebut. Namun hantu pirau merasa heran karena di samping luka terdapat geleng-geleng yang terbuat dari rotan sehingga menarik perhatiannya dan ingin mencoba memakai geleng tersebut. Namun pada saat ingin mengambil isi luka, geleng yang dipakainya tidak bisa dilepaskan lagi, semakin meronta maka geleng rotan tersebut semakin kuat mengikatnya. Hantu pirau dengan caci makinya akhirnya terjerat dengan geleng tersebut dan tidak bisa lagi lari kemana-mana. Melihat perangkap yang dipasang sudah membuahkan hasil, akhirnya ketiga pemuda tersebut keluar dari persembunyiannya dan ditangkaplah hantu pirau itu oleh ketiga orang pemuda tadi. Dengan susah payah akhirnya hantu pirau diikat dan dibawa pulang ke pondok. Atas kesepakan ketiga pemuda tersebut, bulu-bulu yang tumbuh di seluruh tubuh hantu pirau dicukur dan ternyata hantu pirau tersebut ternyata berjenis kelamin perempuan. Maka mereka pun memberikannya pakaian. Namun setelah diberi pakaian, betapa terkejutnya ketiga pemuda tersebut setelah melihat akan kecantikan hantu pirau. Akhirnya mereka sepakat untuk memberikan nama yakni Putri Seni. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan dan bulan pun beranjak tahun. Setelah sekian lama mereka mendidik dan mengasuh Putri Seni dan mengetahui tata krama sebagai layaknya manusia. Timbul rasa cinta dan rasa ingin memiliki dalam hati ketiga pemuda tersebut. Karena mereka ada bertiga dan tidak mungkin dimiliki secara bersama-sama. Sehingga untuk mengetahui siapa yang berhak mendapatkan Putri Seni, ketiga pemuda tersebut sepakat mengadakan pertandingan untuk menetapkan siapa yang layak untuk memperistrikan Putri Seni. Akhirnya terjadilah adu tanding antara mereka bertiga. Setelah sekian lama mereka beradu tanding karena mereka bertiga adalah jawara yang sama-sama memiliki olah kanuragan yang sangat tinggi, dan akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh sang tengah. Sehingga sang tengahlah yang berhak mendapatkan Putri Seni untuk dijadikan sebagai istri. Merasa kalah sang tua dan sang muda harus merelakan Putri Seni menjadi milik sang tengah, dan akhirnya mereka berdua memisahkan diri dengan mencari jalan hidup masing-masing. Sang tengah dan Putri Seni hidup menjadi suami istri dan beranak pinak dan hidup menetap di tempat tersebut. Kayu pancang tempat mengikat tali perahunya dahulu hanya berupa ranting yang kecil, kini telah tumbuh tunas dan menjadi besar dan subur yang akhirnya menjadi sebatang pohon yang cukup rindang yang bernama kayu aro. Dari cerita tersebut menurut orang tua-tua terdahulu bahwa kayu pancang perahu inilah diambil nama dusun dengan nama Dusun Aro yang akhirnya berganti menjadi Desa Aro.